selamat datang di bacaan pekan tanggal 17 sampai dengan tanggal 23 Februari tahun 2025. Seperti biasa, ambil hanya jika resonate dan silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan kali ini. Teman-teman, pekan lalu saya bercerita tentang memberi jarak dengan kekacauan. Itu diambil khususnya selain dari feeling secara keseluruhan, juga dari poin ketika bulan purnama di Leo. Dan sepertinya memang bulan purnama di Leo ini memberi energi yang cukup besar buat kita semua, untuk kita fokus kembali ke diri sendiri. Ini Leo ya, soalnya bulan purnama sama dengan bulan baru itu memberi energi lebih daripada hari itu tersebut. Ya, kadang-kadang malah sepanjang tahun, karena dia kayak seperti kita baru lahir gitu ya. Kita lahir itu kan gambar di langit itu memberi skrip kehidupan kita. Ya, seperti itu. Jadi ada saat-saat di mana titik dari bacaan astrologi itu memberi dampak jauh lebih panjang daripada yang biasanya. Ya, jadi ada yang istilahnya mundane ya, yang keseharian, ada yang sifatnya lebih aktivasi dari satu era lebih panjang, seberapapun panjangnya. Dan biasanya kalau bulan purnama, bulan baru itu memberi energi sekitar 2 pekan ke depan, 2 pekan sebelum, jadi sebenarnya 1 bulan, tapi energinya tentu saja ada naik turunnya. Dan itu baru bisa dilihat hasilnya apapun ya yang terkait dengan tema tersebut pada 6 bulan berikutnya, ketika ada bulan baru atau bulan purnama di zodiak yang sama. Jadi kan bulan itu kan bergeraknya cepat, tetapi matahari kan 1 tahun. Nah, ketika bulan baru ya, dimanapun dia tempatnya, katakanlah di Aquarius gitu ya, nanti pada saatnya matahari kan sampai ke Leo. Pada saat dia di Leo dan bulan ada di Aquarius ya, berarti kan bulan purnamanya itu akan tema yang terjadi pada 6 bulan sebelumnya itu akan terlihat hasilnya pada 6 bulan berikutnya. Seperti itu ya, jadi beda 6 bulan. Anyway, untuk kita bisa paham semua itu kan perlu kita untuk memahami garisnya. Jadi kita mampu untuk membandingkan sebelum dan sesudah. Kalau kita tidak melakukan analisis seperti itu, maka kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu bahwa ini sebenarnya ada hubungannya, sesuatu yang dimulai pada periode yang lalu, dan periodenya membuat kita sering lupa kapan dia dimulai gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Nah, bacaan-bacaan yang saya lihat ya sekarang dari analisisnya astrologi kebanyakan di luar ya, terutama itu memang pada tahun 2025 sebenarnya, tepatnya ya pada saat bulan baru itu ya di Aquarius, itu mengaktifasi satu periode yang jauh lebih panjang dari yang kita bisa pahami. Anyway, biasanya kan kajian-kajian seperti itu kan tidak dilakukan oleh kebanyakan orang, hanya orang-orang tertentu yang memang peduli pada katakanlah pengetahuan seperti ini ya, pengetahuan seperti ini. Dan kita manusia dengan segala macam karakter, memang ada orang-orang tertentu yang lebih tertarik pada kajian-kajian seperti ini, which is benar atau salah ya kajiannya gitu ya. Itu kan kembali ke masing-masing pribadi ya. Setiap orang pasti punya kebutuhan untuk mencari penjelasan terhadap satu hal ya. Kayak misalnya tidak bisa dihindari gitu ya, tidak bisa dihindari bahwa setiap orang secara fitrah ya, fitrahnya kita adalah mencari tahu asal muasalnya kita, karena kita adalah makhluk intelektual gitu kan. Jadi kayak kita pengen tahu, setiap kali kita mendapatkan jawaban dari satu pertanyaan kita seperti ingin digging lebih jauh lagi. Buat beberapa, terutama yang pragmatis, yang kemudian dari jawaban pertama sudah bisa menjadi dasar untuk dia mengambil keputusan atau paling tidak merasa nyaman gitu ya, merasa
equilibriumnya tercapai, kemudian bisa melanjutkan tanda petik hidupnya, itu nggak jadi masalah. Tapi ada beberapa orang yang memang selalu mencari sampai dasarnya, sampai pertanyaan itu nggak berhenti ya. Itu fitrahnya orang. Dan memang tidak semuanya sampai seperti itu, tetapi ada beberapa yang memang mencari sampai asal muasal. Sehingga pertanyaan-pertanyaan filosofis itu kan munculnya dari orang-orang tersebut yang punya minat untuk menggali lebih jauh setiap fenomena, setiap apa yang terjadi di depannya. Nah, barangkali sebagian dari kita punya kecenderungan seperti itu, intensi seperti itu. Sebagian benar-benar melihat ini sebagai satu hal yang pragmatis, mencari satu konfirmasi. Sebenarnya lebih konfirmasi, karena apa yang dirasakan yang paling valid adalah apa yang dirasakan diri sendiri kan, bukan orang lain. Orang lain kita butuh untuk eksternal, namanya katakanlah validasi dari apa yang kita rasakan, dan itu juga sangat manusiawi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah di saat dimana bacaan kita tidak sepenuhnya resonate dengan diri kita gitu ya, kemudian kita mulai mempertanyakan sesuatu, which is sangat natural ya, dan saya juga berada dalam situasi tersebut. Maka memang mau nggak mau kita harus kembali lagi pada yang namanya faith, keyakinan. Nah, keyakinan itu nggak bisa dibilangin sama orang lain, kamu harus yakin begini, kamu harus yakin begitu, nggak bisa. Itu adalah satu hal yang kita harus cari sendiri. Nggak ada orang yang bisa bantu. Orang bisa bantu untuk nampar kita, tanda petik. Sampai kita menemukan sendiri bahwa ini keyakinan saya, gitu ya. Tapi kan harus diuji dulu sampai saya yakin, gitu ya. Nah, pada bulan Februari seperti saat ini sebenarnya adalah saat kita diuji keyakinannya ya, sampai kita paham ini yang saya yakini. Dan memang kalau dari perjalanan spiritual saya secara pribadi, memang 2 bulan terakhir ini ketika saya punya kesempatan untuk bengong lebih panjang gitu ya, saya banyak sekali menemukan informasi yang saya terkejut, kemudian saya pikir itu udah yang paling benar, kemudian terkejut lagi, ternyata itu juga nggak benar. Tapi perjalanan pemahaman saya itu seperti dibimbing gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman juga yang bisa diambil dari pelajaran ini adalah apapun informasi yang datang ke kita, itu bukan informasi yang gratis, tanda petik. Informasi yang random, enggak. Semuanya adalah mengajak kita untuk berpikir, dibimbing untuk ke jalan di mana kita memang menemukan jawaban atas pertanyaan kita. Buat orang yang tadi punya kebutuhan untuk lebih mendalam memahami sesuatu, itu seperti dibimbing. Tetapi buat orang yang tidak perlu penjelasan itu, ya dibimbingnya ke arah sesuai dengan kebutuhannya dia, tergantung dari orangnya. Nah, ini salah satu hal yang kenapa saya harus ngomong ini di depan, kan minggu lalu saya berusaha untuk memahami apa sih makna dari Neptunus yang conjunction dengan North Node di Pisces. Kemarin saya membuka dan saya tidak menemukan jawabannya, tapi sepanjang minggu saya memahami. Jadi kalau memang resonate, katakanlah 1 bulan terakhir mungkin lebih, adiksi kita meningkat ya, apapun kata adiksi. Kalau saya kebetulan adiksinya kan nonton film drama gitu ya, jadi saya juga tadinya nggak paham kan, yang jelas pekan lalu saya nggak bisa memahami. Sekarang saya udah paham bahwa Neptunus yang conjunction dengan North Node itu kan, North Node saya udah jelaskan itu seperti kepala ular, nggak pakai badan. Jadi seberapapun kita makan, kita nggak akan kenyang. Nah, apa yang kita makan adalah temanya. Nah, karena ini ada di Pisces, maka memang energi Pisces, dan kemudian karena dia conjunctionnya sama Neptunus, Neptunus adalah rulernya Pisces ya, ruler kedua, karena ruler pertamanya adalah dengan Jupiter kan. Pisces pengaturnya 2, Jupiter dan Neptunus. Maka memang
energi Pisces seperti spiritualitas ya, transformasi. Kemudian termasuk di antaranya ya, the other side-nya adalah addiction, mimpi, ngelamun, berkhayal, imajinasi, which is tidak ada yang negatif kecuali kita membawanya menjadi satu hal yang negatif. Nah, barangkali memang pada saat ini ya, kita tuh sedang diisi informasinya dengan hal yang sifatnya supernatural seperti itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Jadi itu paling tidak dari pengalaman saya, bahwa ini adalah saat yang tepat ketika kita membuka cakra kita untuk memahami hal yang di luar nalar, Tapi memang bentuknya jadi sangat individual, apapun energi Pisces yang terkena di pribadi kita ya. Jadi dari energi tersebut, ngelamun atau katakanlah adiksi, ada satu hal yang sedang kita pelajari, dan kalau kita memang bersedia, tadi yang saya katakan bersedia artinya apa? Kita bersedia untuk menganalisis, menghubungkan satu titik dengan titik lain, maka kita akan menemukan jawabannya di situ. Kalau tidak, memang rasanya seperti kayak kurang kerjaan gitu ya. Tetapi somehow semesta kayak kasih periode di mana North Node ini conjunction dengan Neptunus ya, kasih periode ke kita untuk kita mengabsorb. Ada satu kata di otak saya yang tidak bisa muncul, nggak ketemu, kita untuk bisa mengambil pencerahan atau informasi yang sifatnya sangat abstrak seperti itu ya. Oke. Jadi jangan kecil hati kalau kita ngerasa bahwa kenapa sih semesta lagi ngasih kita waktu break gitu ya. Karena kalau nggak ada break, kita tidak make time untuk meditasi, untuk diem, untuk nggak ngapa-ngapain, maka kita nggak akan cari waktu tersebut. Why gitu ya. Kebanyakan manusia butuh untuk beraktivitas, termasuk otaknya untuk terus bekerja. Disuruh untuk tidak bekerja, tanda petik ya, untuk khawatir untuk banyak hal gitu di luar, bukan berarti nggak boleh, tetapi untuk yang membuat kita tidak distracted pada keseharian, maka memang semesta itu seperti memberi periode ini. Itu yang saya rasakan, dan itu memang resonate banget buat saya, sehingga saya memang tanda petik tidak perlu harus peduli dengan kekacauan di luar sana, which is sudah pasti kekacauan di luar sana, berarti kan lebih banyak orang yang berada di situ daripada saya. Nah, hanya beberapa orang yang memang punya kebutuhan untuk itu. Nah, seperti yang dibacakan pada bacaan lalu ya, dia sendiri di kamar melakukan tugasnya untuk deadline-nya dia sendiri. Di luar ada keributan yang luar biasa. It's just effortnya itu hanya tinggal buka pintu, dia akan masuk ke dalam kekacauan atau kesibukan tersebut. Tetapi tidak, dia memilih untuk menutup diri dan tetap berada di dalam, menyelesaikan apapun yang harus diselesaikan. Bulan purnama di Leo kemarin, dan kemarin saking sibuknya saya tidak melihat apa sebenarnya bulan purnama di Leo kalau dari makna yang umum, tanpa ada lihat environment-nya atau situasi di luar itu. Don't let pride get in your way. Berarti kan pride itu sesuatu yang biasanya muncul kalau kita diprovokasi gitu kan, diprovokasi. Jadi ada sesuatu yang membuat kita harus defense dengan ego kita. Tapi justru kalau kita membaca kartu seperti ini, artinya pada umumnya situasi akan memprovokasi kita untuk mengedepankan ego kita, tetapi pesannya justru sebaliknya, toh don't let pride get in your way. Ini silakan diklik kalau mau dibaca. Ya. This card
may have come to you because you need to end a deadlock that has developed. More love and thoughts for the greater good are the solution to this dilemma. If you've not been doing as you would be done by lately, this is the time to find a balance between your own needs and the needs of people around you. This will help all your relationships. Jadi Leo itu memang kan dia selalu menjadi center dari banyak hubungan. That's just Leo gitu ya. Itu memang energi yang dibawa oleh Leo, embodied di energi Leo adalah kita fokus dengan banyak hubungan ya. Dan justru itu yang membuat kita pada titik ini kita harus lebih selektif dalam memilih mana yang pantas kita beri energi dari kita. Pantas nggak respons kita kayak gitu? Worthy nggak? Apa manfaatnya buat kita? Apa dampaknya buat hubungan ini? Dan konsekuensinya pada apa yang kita lakukan kemudian yang the best interest untuk kita sendiri gitu. Oke. Kembali lagi ke sini. Jadi saya baca pada tanggal 15, tetapi saya akan mulai bacaan dari tanggal 17 hari Senin. Bulan ada di Libra. Dan oposisi dengan, ya. Jadi ini adalah energi hari Senin ya. Energi yang sangat suffocating sebetulnya kalau saya bisa katakan. Dari bulan yang conjunction dengan Lilith dan oposisi dengan Chiron dan Aries itu sangat suffocating kalau ini energinya kita polkan gitu ya. Dan ini kita lihat juga bulan membuat square dengan Mars, maka memang kecenderungan kita untuk cari masalah ya, pick a fight or anyone pick a fight on us gitu ya, itu sangat besar. Itu hari Senin. Apa aja bisa jadi masalah. Karena apa? Karena kita embodied ya dengan bulan di Libra conjunction dengan Lilith. Berarti utamanya yang di kita adalah kita sangat peduli pada hubungan. Which is itu tidak harus selalu begitu karena bulan embodied Libra kan. Jadi hubungan jadi penting. Sementara kita memposisikan diri sebagai orang yang tidak dimengerti oleh orang lain. Lawan kita yang kita lihat sebagai tanda petik musuh atau oposisi adalah yang kita persepsikan sebagai dia dari awal udah punya kedengkian ke kita gitu. Udah jelas jealous gitu. Dia yang kita paham bahwa kalau kita berhasil dia nggak seneng. Kalau kita menyatakan gagasan kita, dia akan bercanda yang nggak mendukung kita. Walaupun kalau kita konfrontasi, kan aku cuma bercanda gitu. Tapi kita left dengan perasaan belittled, ya dikecilkan gitu ya. Dan a bit insulted. Padahal sebenarnya kita hanya mencoba untuk mencari jalan keluar, which is nggak mudah diterima, tidak mudah dimengerti. Padahal kita udah sepenuh hati untuk memberitahu ini loh, kondisinya kayak gini. Kamu bisa lihat nggak dari sisi yang beda gitu ya. Dan dengan square yang dengan Mars yang retro, membuat kita semakin lebih mudah marah. Itu hari Senin. Jadi kembali lagi, ini walaupun agak telat dikeluarkannya, tapi ini sepertinya memang perlu dijelaskannya lebih pada hari Senin ini. Ya, don't let pride get in your way. Exactly untuk hari Senin. Cool down. Kita paham bahwa situasinya sangat memprovokasi. Sangat mudah memprovokasi setiap pihak. Karena dia kan beredarnya ke semua energinya. Tetapi kita lebih pintar daripada itu. Ya, posisikan kita lebih tinggi sedikit daripada energi tersebut. Lihat semuanya sebagai papan catur. Oke?
Kalau kita lihat sebagai papan catur yang biasa main catur ya, kita paham bahwa setiap langkah akan memberi dampak. Apa langkah berikutnya? Walaupun belum tentu sesuai dengan apa, tetapi di kepala kita sudah ada skenario semua. Apa sih sebenarnya maunya? Apa sih sebenarnya tujuan kita? Kalau gitu paling bagus resolusinya gimana? Oke, dia nggak bisa dengerin sekarang. So what? Kalau saya pengen dia mendengarkan solusi saya, apa yang saya bisa lakukan? Komunikasi secara pribadi, komunikasi dengan orang yang berpengaruh kepada dia, or what? Be strategic. Ya, itu. Oke, hari Senin. Hari Selasa ketika bulan masuk ke Scorpio dan ini square dengan Pluto yang conjunction dengan Pallas Athena, ini juga nggak kalah konfliknya gitu ya pada hari Selasa. Cuman fokus kita udah bukan lagi hubungan karena kita udah sibuk itu pada hari Senin, kita fokus pada hubungan. Hari Selasanya kita fokus dengan memahami latar belakang dari situasi ini apa. Ya, bulan yang ada di Scorpio membawa kita untuk melakukan investigasi lebih dalam. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Pasti. Feeling kita ketika kita masuk ke energi Scorpio, kita bisa nangkap tersebut. Ada something dark inside. I don't know what. Tetapi ini saatnya saya menggali. Dan square dengan Pluto serta Pallas Athena ini menunjukkan kalau entah diri kita atau pihak yang satunya, oposisinya, itu memang sudah punya strategi, which is barangkali nggak keluar di ucapan, tetapi somehow muncul di ekspresi. Dan tidak harus selalu, apalagi untuk yang pemain kelas dewa ya, itu ekspresi nggak akan ketahuan sepenuhnya. Bahkan dia bisa mengekspresikan sesuatu sebaliknya dari apa yang ingin dia rasakan sebenarnya. Ya, seperti itu. Jadi energi utama hari Selasa. Oke. Saya pikir itu hari Rabu, bulan yang conjunction dengan Vesta itu membuat kita menjadi tanda petik berat sebelah, pilih kasih, whatever the name ya. Tetapi yang jelas kita sebenarnya sudah memilih dari beberapa option yang sebenarnya kita masih free to choose, tapi kita udah punya preferensi. Itu hari Rabu. Nah, sayangnya preferensinya kita itu nggak sejalan dengan tendensinya, kecenderungannya pada keputusan atau lingkungan kita. Itu. Jadi, kita bertahan pada satu pilihan, sementara kita juga bisa lihat kecenderungannya pilihan kita barangkali harus beroposisi dengan suara orang banyak. Untungnya passionnya kita itu cukup kuat dan kita tidak akan menggunakannya secara eksesif ya. Bulan yang trine dengan Mars, bulan juga trine dengan Merkurius, sehingga kita bisa menyampaikannya dengan nada yang sangat diplomatis. Serta masih, jadi kalau kita berargumen, kita punya dasar, ya biasanya berdasarkan peraturan, berdasarkan kesepakatan, berdasarkan kontrak nomor, lalalala, itu masih ada, itu hari Rabu. Hari Kamis, bulan yang conjunction dengan Juno, oposisi dengan Uranus, square dengan matahari. Okay. Jadi hari Kamis itu energinya adalah kita datang dengan proposisi di belakang kepala kita. Whether or not itu udah disampaikan atau belum, tapi kita udah datang dengan satu tujuan, satu interest yang berlawanan dengan kebanyakan orang. Jadi kita datang itu kayak pengacara ya, lawyer atau whatever yang tugasnya adalah berargumentasi. Berargumentasi yang secara nalar, pertama kita udah tahu bahwa logika ini
agak sukar dimenangkan. But we need to. Kenapa? Karena ini ada kaitannya dengan keuangan. We need the money, gitu ya. We need the money, so we need to win the argument, which is very hard. Karena mungkin semua persyaratan semua yang ada itu tidak mendukung apa yang kita ingin usulkan. Itu hari Kamis. Whatever the result ya. What is the result? Resultnya kalau menurut saya di sini ya, the best that we can do adalah membuat argumen kita yang tanda petik nature-nya bertentangan dengan banyak orang, itu bisa diterima oleh banyak orang dulu. Paling enggak orang nengok dan memahami bahwa logika ini juga masuk. Tidak hanya ada satu logika, tidak hanya ada satu pilihan, tetapi apa yang kita usulkan itu juga masuk akal dengan situasi seperti ini. Paling tidak itu yang the optimum, the maksimal kita bisa lakukan. Hari Jumat ini juga another tension ya, karena bulan oposisi dengan Jupiter. Udah jelas ini tension. Ini juga kemudian masih ada square dengan matahari, yang mataharinya masih conjunction dengan Ceres. Memang topiknya di pekan ini adalah pembagian keuangan, you like it or not ya. Resource, sumber daya keuangan, terutama dana ya, untuk masyarakat luas, karena ini Capricorn kan tempatnya matahari sama matahari sebenarnya udah di Aquarius, tetapi sudah masuk ke Pisces barusan aja, tetapi memang Ceresnya masih di Aquarius. Jadi ini kan sebenarnya saat untuk perencanaan ya. Like it or not ini sebenarnya bukan periode perencanaan, like it or not, tapi kayak kita dipaksa untuk replanning, semuanya harus replanning karena semuanya tiba-tiba di reset, something like that, di format, new format coming ya. Jadi memang hari Rabu itu kayak kita sendiri mungkin need to fight this alone, like literally alone gitu. Yang aku lihat ya, kayak kita belum tentu punya pendukung, tetapi harus mulai dari kita sampai ide ini bisa diterima oleh lebih banyak pihak. Dan ini yang kita perjuangkan apa? Kalau kita fokus memperjuangkan ini, apalagi energinya udah masuk Sagittarius ya, ini udah pantang mundur banget nih ya energinya. I need to win, I need to strategize gitu ya, I need to win. Ya itu kayak kenceng banget. Dalam hal apa? Supaya kita dapat resource atau sumber daya, terutama keuangan, itu lebih banyak. Karena kita sedang memperjuangkan pihak yang tertindas, tanda petik ya. Siapapun itu worth it semua energi dan upaya kita, karena kita sedang memperjuangkan tadi tanda petik pihak yang tertindas. Dan kita akan berhasil kalau itu yang diperjuangkan. Karena apa? Karena logikanya dari awal udah nggak masuk gitu. Udah yang orang itu harus mikir 2 kali untuk apa sih yang dia omongin. Nah, emang kenapa penting gitu ya. Itu aja udah takes time untuk ide kita bisa diterima. Ditambah ya tadi semua, artinya pihak-pihak yang sebenarnya kita butuh untuk mendukung kita, itu justru yang pertama kita harus jelaskan mengapa ini penting. Hari Sabtu bulan masih ada di Sagittarius, energinya energi api, so mungkin kalau saya ambil dari sisi yang lebih enteng ya, tadi kan bahasannya kayak berat, saya ambil yang enteng aja. Ini saatnya kita bercanda gila gitu ya, tanda petik ya, karena kita bisa ngomongin jelek sampai pol gitu, tapi di situasi yang informal gitu ya. Tapi ini saya nggak itu ya, saya nggak sarankan, saya hanya ngelihat energinya. Saya ngelihat energinya adalah ketika kita punya kesempatan untuk ngomong cynical, sarkasm, sebaiknya tidak direkord gitu ya, karena
It's very dangerous, I guess ya, kalau kita sampai keluar. Tapi makanya pendapat seperti ini ya mungkin akan bergejolak di hati kita, dan kita tahu gitu ya situasinya kayak apa nih. Ini energi Sagittarius ya. Sagittarius itu pejuang, rebellion. Udah jelas dia nggak mau ikut norma, dan ini juga ditambah dengan bulan yang square dengan Saturnus lebih-lebih kan. Jadi energinya rebellionnya sangat kental. Kemudian energi untuk revenge, bulan yang trine dengan Aries-nya conjunction dengan Chiron, itu kan ini udah rusak semua nih ya, bahasanya kira-kira ya. Ini semua udah rusak, udah berantakan, sudah nggak ada yang bagus gitu ya. Tapi kan itu kan di kepala kita. Ini tidak lagi sesuai dengan katakanlah azas-azas kemanusiaan whatever gitu ya. Konvensi dunia tentang kayak gitu ya misalnya. Dan ini lagi parahnya pimpinan kita juga di posisi yang sepertinya ragu-ragu gitu. Dia cari di zona aman gitu. Sementara kalau energinya Sagittarius, dia kan maunya saklek ya. Kamu di sana apa di sini gitu. Nggak bisa karena Jupiter kan ada di Gemini, which is Gemini sama Sagittarius kan oposisi. Jadi Gemini kan gambarnya dua orang kan, lebih kiri kanan, nggak ada. Jadi dia di tengah. Sebenarnya dia juga belum memutuskan, tetapi dia paham mana yang norma, mana yang akan mengambil keuntungan. Cuman dia kalau ngomong kan sangat diplomatis, namanya juga Gemini kan. Gemininya Jupiternya di oposisinya. Jadi yang kita lihat kan seperti itu, orang lain, pihak luar, which is sebenarnya bisa kita juga. Tapi anyway gitu ya, dengan bulan embodied energi Sagittarius, maka kita maunya saklek gitu, maunya jawaban yang jelas, which is nggak ada gitu ya, which is nggak ada. Sehingga itu membuat kita frustrasi kan, terutama energi Sagittarius yang terprovokasi oleh posisinya Jupiter di Gemini gitu ya. Pasti dia akan super frustrasi, ngomel gitu, ngerundel gitu, nggak puas sama sekali. Which is karena kita udah tahu ini ada di langit ya. Kalau kita di posisi yang frustrasi sampai pengen meledak, you just don't do it gitu ya. Ini temporary anyway ya. Jadi jangan biarkan diri kita terbawa emosi terlalu banyak, which is kemungkinan besar justru emosi itu yang akan muncul. Hari Minggu bulan sudah masuk ke Capricorn again, saya katakan berarti kan yang hari Sabtunya itu cuman temporary. Jadi kalau saya katakan tadi mungkin ngobrol sama teman dekat ngomongin gila semua yang ada gitu ya, setidaknya cari situasi di hari Sabtu itu tidak punya dampak lebih dari hari itu. Jadi kayak katarsis aja, katarsis tahu ya. Jadi say something bad tapi hanya for the sake of our healing, personal healing gitu ya. Tapi jangan punya dampak lebih dari itu. Itu saran saya, tapi ya anyway, who can control that, no? Nah, hari Minggu bulan yang masuk di Capricorn dan membuat sextile dengan matahari ini, kalau kita bersedia, mungkin hari Minggu kan kita nggak harus ngambil keputusan, nggak harus ada deadline, tapi kalau kita bersedia, maka kita bisa mencari core-nya kita lagi. Saya mampu mengendalikan diri saya punya manajemen kalbu yang baik, saya udah latihan untuk itu. Saya tidak akan membiarkan saya larut dalam pikiran yang destruktif. Why? Waktu kita kan katakanlah cuman sekian tahun di dunia gitu kan, termasuk satu hari ini, 24 jam ini. Kenapa saya harus menggunakan waktu 24 jam ini untuk memikirkan sesuatu yang di luar kendali saya dan hanya akan memberi dampak negatif kepada saya? Why? I should seek the happiness, no? Kalau kita bisa manage kalbu kita untuk berpikir seperti itu, mencari core-nya kita yang pribadi. Saya punya tugas lahir ke dunia ini to find our happiness, to experience ya dengan
tubuh kita experience the happiness, bukan the sorrow. No, sorrow dan hal yang buruk itu nggak bisa terhindarkan, tetapi tugas kita mencari happiness gitu ya. Dan disitulah kenapa ada dunia fisik. Dunia fisik itu is all about balance. Balance itu yin and yang. Nggak cuma satu warna, tapi dua warna, putih sama hitam. Di dalam putih ada titik hitam. Di dalam hitam ada titik putih. That's just dunia. Itu adalah dunia fisik. Itu yang harus kita cari pada saat ini. Barangkali itu yang bisa disampaikan, tetapi yang jelas overall pekan ini adalah pekan di mana kita menemukan kejanggalan, kemudian kita menemukan something to fight for, and we'll fight for, sampai pada akhirnya kita ke titik frustrasi, tetapi kemudian kita mampu kembali menemukan core kita sebagai individu yang lahir hanya untuk happy. Kita sebagai individu sama dengan individu seperti pet kita ya, kucing. Why kucing kita lahir gitu ya? Kucing kita lahir juga to find her or his happiness. Saya udah gak bilang it lagi, setiap kucing itu saya personifikasikan sebagai she or him, she or he. Sama dengan kita, karena kita sama-sama creature gitu ya. So, kenapa kita harus complicate ourselves gitu ya, dengan situasi yang sebenarnya berkecamuk di pikiran kita, which is, saya nggak mengatakan itu nggak penting, this is what makes us human, no? Ya, peduli dengan semua hal, that makes us human. But, gitu ya, kita nggak harus larut di satu energi tersebut. Kita masih bisa mencerap energi lain yang lebih light, ya, seperti kucing kita tadi, misalnya ya, atau apa sih yang biasanya orang lihat, pemandangan indah gunung, atau burung yang berkicau di depan rumah. Oh, what a happy life. Why should I born into this human body gitu kan. Kadang-kadang kalau kita udah penuh kan gitu, ngelihat burung, enak banget ya jadi burung, gak harus mikir berat-berat kan, gitu seringan kita. Kenapa kita berpikir seperti itu? Karena memang ada saatnya kita tuh menolak untuk mendapatkan beban tersebut. Dan ini barangkali juga termasuk salah satu escape tadi yang saya cerita tentang adiksi, ya. Kita itu energinya Pisces banget. Kita escaping from the real world. Kemana? Ke tempat yang kita pikir kita nyaman. Jadi balik lagi ke bahasan pertama tadi. Jadi kalau kita pada saat ini senang lari ke apapun yang menjadi adiksi, ya, itu barangkali memang kita ketarik ke sana atau didorong untuk mengarah ke sana. Kalau kita sudah menyadari hal itu, sekarang tinggal pilihan kita. Kita masih mau menikmati adiksi kita atau tidak. Adiksi kita akan punya pengaruh terhadap kesehatan mental dan fisik dan lain-lain kepada kita atau tidak. Kapan kita mau berhenti? Ya, kita gunakan itu karena adiksi itu sangat emosional. Sehingga kalau kita lawan pakai logika, biasanya it didn't work. Ya, biasanya. Bukannya kita nggak ngerti kan? Kita yang suka merokok ya, saya juga merokok, jadi tidak perlu untuk hal yang negatif. Tapi intinya adalah kenapa kita tidak bisa berhenti merokok gitu ya? Karena bukannya kita nggak ngerti kan, tetapi ada sesuatu di dalam diri kita yang nggak bisa kita tahan, kita harus lakukan hal tersebut kayak gitu, dan lain halnya dan lain sebagainya. Nah, saya juga melihat ini yang segitiga Grand Trine ini barangkali juga karena mencolok ya, saya jadi ingin baca what is this antara Mars yang ada di Cancer, Vesta yang ada di Scorpio, dengan di kumpulan Merkurius yang conjunction dengan Saturnus yang ada di Pisces. Jadi ini energi air, energi emosi, energi feeling. Oke. Jadi kalau saya lihat di sini memang ini adalah titik di mana, kan ini juga tidak terjadi pada
udah deh, dalam 1 pekan ini, tetapi memang lebih ke Saturnus daripada ke Merkurius. Jadi the whole story adalah bahwa ada situasi yang membara di rumah, ya, di rumah tuh tanda petik ya, rumah di dalam diri pribadi kita, dan itu somehow yang tadinya toh bertentangan atau tadinya adalah tabu, sekarang kita udah bisa menerima. Ya, jadi mungkin adiksi tadi termasuk adiksi terhadap sesuatu. Kita udah mulai bisa menerima dan kita bisa melihat bahwa bagaimana kita menginterpretasikan hal yang berlawanan dengan nurani awal kita ternyata bisa sejalan dengan nurani kita. Ini kayak misalnya, kan ini nggak boleh, kan itu semua pemuka agama bilang itu nggak boleh, tapi di negara lain boleh kok. Oh, kemudian ada jawaban kira-kira bentuknya seperti ini. Apa yang dengan dasar yang sama, dengan pemuka agama dari aliran yang sama mengatakan 2 hal yang berbeda, maka kemudian kita bisa menganggap bahwa masing-masing benar, gitu ya, masing-masing benar pada situasinya sendiri. Why? Karena kita berpegangan dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Balik lagi ke keyakinan tadi. Dan dengan memegang teguh keyakinan kita, tidak harus kita menyerang. Kenapa ini trine ya? Trine itu kan harmonis. Tidak harus menyerang keyakinan yang berbeda. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah proses sepanjang pekan. Tapi di akhir pekan ketika Merkurius conjunction dengan Saturnus, maka dia bilang kalau oke, saya bisa memverbalisasikan sekarang bahwa konflik internal saya, katakanlah saya bilangnya konflik internal, ini bisa eksternal juga, tapi saya akan contohkan internal saya, sudah mendapat satu konfirmasi bahwa saya tidak perlu menjadikannya sebagai hal internal. Saya berdamai dengan situasi, saya memegang hal ini. Kalau pada saatnya nanti saya berhadapan dengan pihak luar dan menemukan bahwa tidak sejalan dengan apa yang saya pegang sekarang, it doesn't matter. Karena masing-masing punya hak untuk memegang keyakinannya sendiri-sendiri. Segitiga yang warnanya biru tuh kira-kira ceritanya seperti itu. Oke, kita lanjut ke Rumi. Sudah diacak, diambil yang tengah. Sacred Convergence 11, 2. Kalau kita lihat ini kan lebih lingkaran. Lingkaran itu mempersatukan. Tidak ada ujung, berarti energi yang ke arah luar itu sama besar kan. Lingkaran kan seperti itu, nggak ada perbedaan jarak titik dengan diameter ya lingkaran. Kita lihat energinya ada orang di dalam dan ada lingkaran yang lebih besar. Warnanya relatively gelap, tetapi ada warna-warna cerah ya seperti kuning kebahagiaan, hijau itu biasanya rejuvenate, pink itu something like beauty, red itu biasanya kemarahan atau passion kalau dia lebih feeling positif, dan ungu, dan ini cukup cukup dominan juga, itu adalah spiritualitas. Oke, itu pertama dari gambar ya. Sacred Convergence. Convergence itu kan pemersatu ya. Kalau divergent menjadi dibedakan kan. Roaming about town. Jadi berkeliling kota. The master was holding a light, saying, I'm weary of the demons and the beasts. A human is what I am longing for. The human cannot be found. We have searched. What cannot be found is what I am longing for. Although poor and needy, I will not accept small pieces of ruby. The mine of the finest rubies is what I'm longing for. Ini kayak menginginkan sesuatu yang gak ada kan? Idealisme.
one hand holding a cup of wine and the other the curls of the beloved, a dance like this in the middle of the circle is what I am longing for. Jadi nih sebelum paragraf terakhir, jadi yang ini energinya menceritakan seperti tadi, ada discomfort di diri kita, merasa ada dua hal atau konflik antara yang kita inginkan dengan apa yang kita bisa peroleh gitu ya. Nah, sebenarnya yang ini paragraf terakhir, one hand holding a cup of wine, something that manis yang kita inginkan, and the other the curls of the beloved, which is sebenarnya kan kita pegang satu yang manis tapi kita nggak kehilangan relationship. The beloved itu kan curled itu seperti ngelendot gitu kan, dance like this. Jadi kita biar didorong-dorong sama kekasih kita yang lagi pengen kelonan gitu ya, ngusel kalau bahasa Jawanya, tetapi wine-nya itu tetap nggak tumpah gitu, padahal kan sukar gitu ya, dia goyang terus, gerak terus. A dance like this in the middle of the circle is what I'm longing for. Jadi yang saya inginkan itu, saya nggak berhenti struggling gitu kan, antara hubungan dengan apa yang saya sukai gitu, satu-satu. Jadi kartu ini sebenarnya mengatakan bahwa kalaupun kita dihadapkan pada banyak pilihan, maka kita inginnya memilih semua. Dan kalau itu harganya adalah kita memperjuangkan karena susah payah dapat dua hal, nggak bisa sukar untuk dapat dua-duanya, tapi tetap saya akan memilih dua-duanya, akan saya pegang, antara hubungan dengan apa yang saya inginkan, yang tidak ada kaitannya langsung dengan hubungan. Something like that. Lenormand dulu. Nah, ini kartunya cantik semua ya. Jadi kan gambar ikan itu kan gambar semua kebutuhan kita, sampai lupa istilahnya. Abundance, ya. Kartu menggambarkan abundance. Kita punya semua yang kita butuhkan, dan kita juga bisa bersinar. Kita tetap tahu apa diri kita, how we are gitu ya. Bagaimana kita ingin menunjukkan diri kita ke orang lain. Ego kita tetap bersinar, sangat Leo ya. Dan gambar di sini towernya Lenormand adalah satu hal yang sifatnya formal. Itu adalah bagian dari kita. Makanya kartunya cantik semua, bahwa apa yang kita miliki, apa yang ingin kita pancarkan, itu semuanya adalah legit buat kita untuk menunjukkan diri kita apa adanya. How nice, no? Jadi kalau ada internal konflik, just be who you are. True to yourself. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan? You have everything. Why need to worry? Why worry about other people's thought? Why? Ya, itu sesuatu yang perlu ditanyakan kepada diri sendiri. Oke. Saya sudah ngambil dari beberapa deck kartunya yang jumping. Pertama adalah transformation. Surrender to transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. This also I believe. Ya, jadi sekarang itu adalah periode transformasi. Berubah ke arah mana? Ya nggak ada yang tahu sebenarnya. Yang ada, yang bisa dibilangin ke kita sedang berubah ke arah mana? Who knows? Siapapun yang ngomong, do they know better than us? Yeah, I don't think so, no? We don't think so. I don't know anything about us in the future, kecuali ya baca transformation is on the card and that's it gitu. Kemana? Ya nggak tahu. Tapi kalau kita yakin bahwa perubahan itu adalah untuk the highest good, ya, embrace the transformation. Terima ini sebagai bagian dari kita. Jangan, artinya ini saran ya, jangan terlalu kaku memeluk apapun, terutama materi ya. Yang materi termasuk orang ya, fisik, itu sebagai
hal yang mendefinisikan diri kita. Ya, we need to start from zero. Kalau apapun itu yang kita setengah mati kita peluk itu memang bagian dari skenario ke depan, they will come back. If not, what can you do? Ya, bisa nangis, beker-beker, istilahnya bahasa Jawa, atau bisa melepaskan dengan penuh kerelaan hati dan mengembalikan pada skenario besar yang memang kita harus lewati, suka atau tidak. Nah, hal yang nempel di kita, yang membuat kita percaya bahwa itu adalah kebutuhan kita. Saya jadi ingat lagunya Z Clarity. Itu kan sebenarnya adalah toksik yang saya ceritakan di mulai dari 2 pekan lalu itu. Sesuatu yang memang dilihat sebenarnya adalah tidak sepenuhnya memberikan hal positif pada kita di kacamata future, sehingga dia harus dibersihkan, tetapi kita sudah addicted dengan whatever there is. Anyway, transformation is on the card, ya. Dan it's not going to be an easy one, so prepare yourself. That's all I can do. All I can say, Teresa. Time out. You've been so busy taking care of everyone else's need, but now it's time to stop and take care of yourself clearly, yeah. Why should you care about anyone now? Yeah, of course you care. Tetapi who is going to care about you if not yourself? Are you going to survive by that? One ring circus ini juga jelas ya, memang semua kita rely on ourselves. You are capable and competent. And if somebody says otherwise, don't listen to them. Simple as that. Say it to yourself. Bilang ke diri sendiri, you are capable and competent. Okay? You can manage the circus alone. Oke, ini 5 kartu dari Psychic Tarot Destiny. Ini adalah current situation. Apa yang disebut dengan destiny? Good luck and fortune are now in your favor. Oke, destiny. Jadi sebenarnya apapun, katakanlah transformasi atau situasi pada saat ini, jangan lupa bersyukur karena itu sebenarnya adalah in your favor juga, apapun itu. Apa yang kita harapkan sebenarnya universe, itu universe seperti lengkap, berakhir, something like that. You've come far on your journey and it's time to be rewarded for your efforts. Ini sama ya. Tapi ini kan sebenarnya kan karena dia expecting dari apapun, katakanlah destiny-nya kita mungkin berat, perjalanan yang berat gitu, kita berharap sudah selesai dan kita mendapatkan reward, but no. Karena ada hidden influence atau no itu ada, belum berhenti sampai situ, masih ada material harvest. Nah, so beautiful, no? One of the laws of the universe, what you sow, what you reap. Ya, jadi kalau kita memang punya karma positif yang lalu, katakanlah kayaknya kita nggak pernah untung gitu ya, karena something hindering keuntungan itu untuk datang ke kita, pada akhirnya kita akan memperoleh juga. Apa advice-nya? Adalah solar plexus chakra. It represents power, vitality, willpower, self-esteem, and confidence. Ya, jadi ambil ini sebagai apa advice-nya atau sarannya buat kita, just be confident with yourself, self-esteem, percaya diri. Karena result-nya adalah rest and rejuvenate. This card implies that a period of rest, meditation, rejuvenation, and recuperation is in order. Ya, jadi katakanlah kalau misalnya sekarang rasanya kita belum bisa bergerak ya, karena entah kenapa kita disuruh istirahat, kita nggak perlu mikirin yang nggak tadi ya, sebenarnya energi yang kemarin saya cerita di 24 derajat Leo.
Barangkali memang kita perlu untuk mengistirahatkan pikiran kita dari kecemasan yang tidak perlu, yang hanya bikin capek kita. Oke, dan seterusnya. Beginnings, tapi itu sudah berlalu. Jadi beginningsnya tuh sebenarnya sudah kita rasakan bahwa akan ada perbedaan malam dan pagi setelah kita melewati periode transformasi ini. Current situationnya kita sedang jalan, the path nih, ya, the way is open for you. Dan hasilnya near future adalah trust. Trust yourself, develop self-trust, and joy will follow. You can rely on your own capabilities. Begin to plan carefully for the future. Buat rencana, pave the way, ya. Hasil itu belakangan. Yang penting kita mengupayakan semaksimal mungkin. Kalau upaya kita memang bagus, somehow dia akan kembali ke kita. Kalau dari tarot yang klasik, right away. Situationnya lack of emotional boundaries, taking on others' pain, moody, vulnerable. Kebayang ya situasinya gak nyaman banget, dan itu lebih digerakkan karena relationship, karena ini perasaan kita itu tidak dengan diri kita sendiri tapi ada pihak lain. Challenge-nya taking action, change, movement, tapi karena challenge berarti kan kita belum bisa ngapa-ngapain nih, belum bisa expansion, kita belum bisa mengambil perubahan yang signifikan. Advice-nya mediator, stand still, ya udah nggak usah ngapa-ngapain dulu, stand still. Ya kalau kita disuruh istirahat, rest and rejuvenation, ya rest aja gitu, nggak usah buru-buru. Kenapa? Karena outcome-nya adalah ongoing chaos, ya, kita masih ngomel, kita masih nggak puas, kita masih frustrasi dan stubborn, kita mengupayakan macam-macam yang baru, which is kita tahu itu sebenarnya future nggak berhasil, nggak akan berhasil dari awal. Terakhir kita tutup message from spirit, get your reading. There needs to be a balance, a blending of the masculine and feminine in you. This is a necessary step in your journey back into the light, back home, whatever that means, ya. Berarti kan kalimat ini menyatakan bahwa kita sekarang tidak sedang dalam kondisi balance, dalam arti maskulin dan feminin. Maskulin artinya adalah agresi, power, inisiatif, bergerak, leader. Feminin, nurturance, ya, healing, loving, apalagi feminine, management, sama ketekunan. Saya pikir itu. Jadi dua hal tersebut antara, jadi kita yang tarik ulur sendiri, cari balance-nya, mana dimana kita ngotot dan kapan kita let go. Ngotot, let go, ngotot, let go. Make it balance, either way. Jadi jangan juga yang feminin terus, jangan juga yang maskulin terus. Tahu kapan kita mengupayakan dengan ngotot, tahu kapan kita mundur ke ngototan itu tidak menyelesaikan masalah, but wait for a moment. Balik lagi, sebenarnya ini saya bisa melihatnya dari strategi perang, ya. Kapan kita menyerang, kapan kita defense dengan cara menyerang, dan kapan kita menunggu sampai kita mampu melihat strategi perangnya dari lawan, something like that. Dan itu adalah kedua hal ini, tarik ulur, kapan nunggu, kapan maju, dan lain sebagainya. Oke. Benita Indesta di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.